فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأحسننا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat, azan Bapak Iyakum. Insyaallah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang toleransi di dalam Islam. Toleransi beragama yang ada dalam konsep agama Islam, di mana kita ketahui bersama hadirin azza wa jalla, bertoleransi antar beragama, antar umat beragama, umat agama manapun, baik itu agama Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani maupun agama yang lainnya, itu sudah diajarkan dalam Islam dan sudah menjadi salah satu ciri khas agama Islam sejak zaman dahulu dan sudah diakui oleh mereka, bahkan orang-orang non-Muslim, dan ini sudah tercatat dalam sejarah dan diakui oleh mereka, dan itu sudah ada konsepnya, bahkan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana Nabi SAW mempraktekkan toleransi antar umat beragama, itu sudah ada dan itu sudah berjalan sepanjang sejarah. Bagaimana cara beliau sallallahu alaihi wasallam bertoleransi, sejauh mana batasan toleransi, mana batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, dan mana yang bukan termasuk bagian dari toleransi, itu sudah ada dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin, dan ini berjalan sepanjang sejarah. Penting untuk kita mengetahui batasan-batasan ini, konsep toleransi ini, agar kita tidak ifrat maupun tidak tafrid, tidak berlebihan dalam bertoleransi sehingga menerjang batasan dari toleransi itu sendiri, atau juga tidak ifrat, artinya tidak mempraktikkan toleransi dengan sebagaimana mestinya, sehingga Islam merusak citra Islam itu sendiri dicap sebagai agama yang intoleran. Padahal kalau kita melihat sepanjang sejarah, agama yang paling toleransi itu adalah Islam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Nabi SAW, kepada jangankan kepada manusia, kepada hewan diajarkan bagaimana kita menjaga adab-adab, bagaimana kita bertoleransi, berbuat baik, bahkan kepada hewan diajarkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah menyebutkan di situ dengan kata albir, antabarruhum, kalian berbuat berbuat baik kepada mereka. Albir dalam bahasa syariat itu tingkatan berbuat baik yang tinggi sekali. Makanya albir ini bisa digandingkan dengan albir kepada orang tua, birrul walidain. Makanya Allah menyebutkan itu antabarruhum, tidak salah, tidak terlarang kalian berbuat bir kepada mereka, orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini ayat yang menjadi dasar utama toleransi antar umat beragama. Dan bahkan dalam Islam, bagaimana kita bertoleransi antar umat beragama itu pun bisa kita klasifikasikan lebih detail lagi, antara bagaimana kita bertoleransi kepada orang-orang non-muslim yang Ahlul Kitab
dan yang ahli kitab yang tinggal di negeri kaum muslimin, ahli dhimah yang tinggal di luar negeri kaum muslimin. Sudah ada rincian bagaimana kita berbuat baik, bertoleransi kepada mereka. Contoh pertama, Islam menawarkan konsep toleransi dengan ahlul kitab dulu secara khusus. Ahlul kitab yang maksud dengan ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena mereka punya kitab suci. Karena mereka termasuk dari agama samawi, agama yang Allah turunkan dari langit, dan mereka punya kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Walaupun pada akhirnya kitab suci mereka sudah mengalami distorsi dan lain sebagainya, perubahan, dan agama mereka sudah melenceng kepada kesyirikan. Tapi tetap mereka disebut ahlul kitab karena mereka semua mengenal Allah SWT. Ibaratnya Tuhannya sama. Mereka mengenal Allah SWT. Orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda kalau kita berbicara tentang agama lain seperti Buddha misalnya. Ini Tuhannya sudah beda. Mereka tidak kenal Allah sama sekali. Sudah beda, sudah di luar koridor. Hindu misalnya, atau Konghucu, atau agama yang lain, ini sudah Tuhannya sudah beda. Nah makanya hukum-hukum terkait ahlul kitab itu dia berbeda sendiri dibandingkan agama-agama yang lainnya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, Islam menawarkan konsep toleransi kepada ahlul kitab. Itu ada beberapa yang berbeda dibandingkan agama yang lainnya. Di antaranya, kita dilarang berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Berdebat kepada ahlul kitab, berdebat kepada orang Yahudi dan Nasrani, Allah larang kita berdebat kepada mereka kecuali dengan cara yang terbaik, berdebat sama mereka. Ini dimaksudkan agar tidak timbul menyakiti perasaan mereka, sehingga semakin menguat fanatisme keagamaan, sehingga semakin sulit adanya titik temu antara Islam dengan ahlul kitab ini. Makanya dulu di awal-awal Islam Nabi SAW sering sekali mengarahkan supaya kaum muslimin ini membersamai, mirip sama mereka ahlul kitab. Awal-awal Islam seperti itu. Kenapa? Tujuannya untuk menarik hati mereka agar mau beriman kepada Nabi SAW, masuk Islam. Karena emang ini di jalurnya sama. Mereka kenal Allah SWT. Mereka kenal para anbiya. Orang-orang Yahudi sama Nasrani ketanya tentang para nabi, sama nabi-nabi kita. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Daud. Mereka tahu itu. Mereka sama, nabi-nabi kita sama. Mereka kenal Allah SWT. Makanya di awal Islam Nabi SAW berusaha mengatakan persahabatnya untuk mirip sama mereka. Mereka dulu puasa di hari Asyura. Nabi perintahkan kaum muslimin puasa di hari Asyura. Itu di awal Islam. Tapi di akhir-akhir Nabi SAW memerintahkan semua kaum muslimin untuk menyelisihi mereka. Gak boleh mirip-mirip lagi sama mereka. Kenapa? Itu sudah di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Nah, dengan ahlul kitab kita Allah memerintahkan kita berdebat kepada mereka dengan cara yang baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepada Allah lah kami berserah diri. Kemudian yang kedua, toleransi kita dengan ahlul kitab, khusus ahlul kitab, kita boleh memakan makanan dan boleh memakan sembelihan mereka ahlul kitab.
Dan kita tidak boleh makan sembelihan agama selain Ahlul Kitab, nggak boleh. Soalnya kalau kita lagi ke negeri Ahlul Kitab, ada sembelihan hewan di situ, boleh kita makan. Tapi kalau kita pergi ke negeri orang-orang kafir yang non Ahlul Kitab, pergi ke negeri orang Hindu misalnya atau Buddha misalnya, tidak boleh antum makan sembelihannya. Kalau sembelihan Ahlul Kitab boleh halal dimakan. Demikian juga yang berikutnya dalam Al-Quran menyebutkan bolehnya kita menikahi wanita Ahlul Kitab yang menjaga dirinya dari perzinahan. Boleh. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang sama dalam surat Al-Maidah ayat 5. Allah SWT berfirman, "Al-yawma uhilla lakum thayyibat." Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan Ahlul Kitab, maksudnya di sini sembelihan Ahlul Kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Demikian juga dihalalkan atas kalian wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita kaum muslimin dan wanita-wanita muhsanat yang menjaga kehormatan mereka dari kalangan wanita-wanita Ahlul Kitab, halal bagi kalian. Boleh dinikahi. Halal hukumnya. Tapi kalau wanita yang non Ahlul Kitab tidak boleh dinikahi. Tidak boleh sebelum mereka masuk Islam. Tapi kalau kita wanita yang menjaga diri mereka, bukan wanita berzina dari Ahlul Kitab, ketika dinikahkan sama seorang laki-laki Muslim dan dia tetap dalam agama ini, boleh dalam syariat kita hari ini. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, dalam perdiantaranya surat Al-Maidah ayat 5 ini. Boleh. Sebaliknya kalau wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang non Muslim, haram hukumnya, tidak sah pernikahannya. Jika Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Baik. Kemudian hadirin azallahu ayat tadi itu antara kita dan Ahlul Kitab itu berlaku walaupun mereka tinggal di negeri kaum muslimin ataupun tidak. Walaupun dia tinggal di luar dari muslimin, tetap itu hak-haknya mereka itu. Toleransi seperti itu tetap berlaku. Kemudian ada hak-hak khusus bagi non muslim yang dia hidup di negara Islam, hidup di negara kaum muslimin, atau mereka hidup di bawah naungan pemerintahan kaum muslimin, atau yang kita kenal dengan istilah Ahlul Dhimmah, Dhimmi istilahnya. Jadi orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah, itu mereka punya hak-hak yang harus dipenuhi. Ada khilaf apakah orang-orang Majusi boleh termasuk Ahlul Dhimmah. Ada khilaf, sebagian termasuk orang-orang Majusi Ahlul Dhimmah, sebagian enggak berlaku bagi Majusi. Nah, dalam toleransi dengan Ahlul Dhimmah ini, mereka Ahlul Dhimmah atau disebut dengan dhimmi yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka juga mendapatkan perlindungan yang sama dari serangan musuh dari luar. Dan ini Nabi SAW praktekkan ketika tiba di Madinah. Nabi membuat kesepakatan di situ pemerintah seorang Yahudi, dan Nabi membuat kesepakatan di antaranya apa? Mereka akan terlindungi jika ada musuh. Saya punya musuh dari luar yang mau menyerang mereka, ketika itu mereka orang Yahudi penduduk Madinah, maka kaum muslimin akan menjaga dan membela mereka. Begitu toleransi yang Islam tawarkan kepada Ahlul Dhimmah. Jadi mereka tinggal di negeri kaum muslimin, mereka mendapatkan perlindungan. Kalau seandainya nyerang mereka dari luar, kaum muslimin akan membela mereka. Kemudian Ahlul Dhimmah, toleransi kepada Ahlul Dhimmah yang berikutnya, mereka mendapatkan jaminan keselamatan dari perbuatan zalim. Ketika mereka berada di bawah naungan kaum muslimin, orang kafir, tidak boleh ada yang menzalimi mereka, nggak boleh. Jangan mentang-mentang beda agama terus kaum muslimin membuat zalim sama mereka. Ini orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, di bawah kekuasaan pemerintahan kaum muslimin, terus enaknya mau zalim, nggak boleh, haram, tidak boleh. Dijaga hak-hak mereka
dijamin keselamatan mereka dari kezaliman. Bahkan Nabi SAW sedang mengancam, ala man dhalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi. Ketahuilah, siapa yang menzalimi orang kafir dhimmi atau mengurang-urangi hak mereka atau membebani mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka, atau akhadha minhu syai'an min ghairi tibi nafsin, atau mengambil barang mereka secara zalim tanpa ridho dari mereka, fa ana hajijuhu yaumil qiyamah, maka dia akan berhadapan denganku di hari kiamat. Dia akan menjadi musuhku pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang zalim sama orang kafir. Orang kafir ini enggak boleh yang mentang-mentang muslim, berarti boleh kita ambil hartanya, boleh kita zalimi, terus dizalimi begitu saja, nanti dia akan dibela di pengadilan muslimin. Enggak. Ini dipraktekkan sampai zaman Khulafaur Rasyidin seperti ini. Ketika ada masalah orang kafir sama orang muslim, dibawa ke pengadilan muslim salah. Ketika dia harus dihukum di muslim gara-gara masalah sama orang kafir, dia dihukum dan adil peradilan kepada orang muslim. Bahkan Nabi mengancam, buat zalim sama mereka, dia akan menjadi musuh pada hari kiamat. Ya subhanallah. Kalau orang Yahudi beda. Orang Yahudi sekarang nih, keyakinan mereka, selain Yahudi boleh diambil hartanya, boleh. Itu keyakinan mereka. Boleh dibunuh. Mereka orang selain Yahudi itu dianggap budak yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepada mereka. Itu keyakinan mereka. Islam enggak. Ya, jadi jangan ngajari toleransi kepada umat Islam. Ini perlu penting kita bahas ini karena zaman sekarang ini mulai rancu. Mulai yang menyuruhkan toleransi menurut kantong mereka sendiri. Di sisi lain ada orang-orang yang jauh dari toleransi sehingga merusak citra Islam, khususnya di hari-hari sekarang akhir tahun seperti ini. Banyak yang mengiring kepada toleransi menurut perut mereka masing-masing. Yang penting kita pahami ini. Bagaimana konsep toleransi yang ditawarkan kepada Islam supaya kita tidak terombang-ambing, supaya kita tidak digiring sama musuh-musuh Islam yang mau melepaskan simpul-simpul akidah dari diri kita ini. Harus paham bagaimana toleransi ditawarkan dalam Islam. Kemudian hadirin rahimakumullah, kembali ke ahli dhimmah tadi, dijamin keselamatan jiwa dan raga mereka. Dan ini dijamin dia punya hak keselamatan dari perbuatan zalim, bahkan dari kaum muslimin nggak boleh menzalim mereka. Demikian juga dijamin keselamatan jiwa dan raga mereka. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad atau kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh membunuh orang kafir asal-asalan, tidak boleh, haram. Bahkan dalam perang lagi pertempuran dengan kaum muslimin sekalipun, tidak boleh membunuh orang yang terlibat dalam perang. Anak kecil, wanita, orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Para pendeta nggak boleh, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah mereka, tidak boleh. Itu Nabi wasiatkan kepada lagi peperangan. Kalau orang kufar enggak, justru yang diincar anak-anak kecil kaum muslimin mau dihabisin sama mereka. Sekarang orang-orang ini mau mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Kemudian juga toleransi kepada dhimmi, mereka dibebaskan beragama dan beribadah sesuai keyakinan mereka, tidak boleh diganggu, dibiarkan. La ikrah fid din. Kata Allah SWT, tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka mau beribadah tempat ibadah mereka, silahkan, jangan diganggu. Bahkan tadi kita sebutkan pada saat perang pun tempat ibadah mereka dijamin keamanannya, tidak dihancurkan, nggak dibakar, nggak ada seperti itu. Badan ini tercatat dalam sejarah ini. Bagaimana Umar bin Khattab, pemimpin yang sangat tegas, ketika berhasil merebut Baitul Maqdis, tidak ada satupun pendeta, ahli ibadah, bahkan mereka yang diganggu. Nggak ada gereja-gereja mereka yang dihancurkan sama Umar bin Khattab, tidak ada. Silahkan lanjutkan ibadahmu, ini negeri di bawah kekuasaan kaum muslimin, silahkan mau beribadah. Kembali mereka, gereja-gereja mereka beribadah dengan tenang, tidak diganggu, tidak diusir sama Umar bin Khattab. Hanya saja diambil itu negeri jadi kekuasaan kaum muslimin, diterapkan hukum Allah di situ, dan mereka tentram.
dengan kekuatan kaum muslimin, dan itu berjalan ratusan tahun. Mereka merasa nyaman, tentram dengan di bawah kekuasaan kaum muslimin sejak direbut oleh Umar bin Khattab Baitul Maqdis, sampai pecah perang salib. Berhasil mereka pasukan salib ini merebut Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis jadi sungai darah. Semua anak kecil tua muda dihabisin di situ. Sampai ke mata kaki darah kaum muslimin di situ. Baitul Maqdis tercatat dalam sejarah. Sampai muncul Salahuddin Al-Ayyubi berhasil lagi merebut Baitul Maqdis, direbut lagi pada perang salib. Tidak ada mereka dibalas sama Salahuddin Al-Ayyubi, tidak ada. Terus mereka mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin. Ya subhanallah. Kemudian hadirin azza kita setelah kita paham ini baru secara umum saja tentang bagaimana Islam ini mendidik kaum muslimin bertoleransi antar beragama. Lagi kita berbicara kepada hewan, ya fi kulli dzati kabrin rahmatin ajrun, di setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahala kalau kita berbuat baik di situ. Sama hewan pun kita disuruh berbuat baik, karena ada pahala di situ. Mau hewan yang mau kita sembelih saja, kita diajarkan bagaimana kita bertoleransi kepada hewan yang mau kita potong buat kita makan. Jangan dipotong hewan itu disembelih di depan hewan yang lainnya. Tajamkan pisau supaya ini hewan tidak menderita. Ditenangkan dulu sebelum disembelih. Ya, Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Sebenarnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabh. Kalau kalian membunuh dengan cara yang baik, kalau kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Falyuhid ahadukum syafratahu wa yuhid bihatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian menanjamkan pisaunya supaya tidak menyakiti itu hewan ketika sembelih, dan hendaknya kalian menenangkan itu hewan untuk sembelih. Sama hewan diajarkan bagaimana Islam itu berbuat baik. Ini orang-orang yang menganggap Islam intoleran, radikal dan sebagainya, mau nyembelih, mau potong hewan, makan hewan, ini nggak becus caranya. Ada ditusuk lehernya, ada ditusuk caranya, ada yang disetrum, ada yang dibakar hidup-hidup, memakan nih hewan, dibakar hidup-hidup dimasukin dalam mulut. Ada yang digebukin sampai mati. Sama hewan seperti itu, mengajarin kaum muslimin bertoleransi itu mereka, orang-orang itu. Islam mengajarkan toleransi bahkan kepada jin, ini makhluk halus yang nggak kelihatan sama kita. Diajarkan bagaimana kita jaga adab, hak-hak mereka dijaga. Jin hadirin, kita melihat aja enggak, tapi sama Islam diajarkan kita bagaimana menjaga adab sama jin. Nabi SAW bersabda, la tastanju birrawti wala bil'iqam. Jangan kalian beristinja. Istinja itu cebok, tapi bukan pakai air, pakai benda kalau habis buang hajat. Jangan pakai kotoran kering, jangan pakai tulang. Fa innaha zal ikhwanu minal jin. Karena kedua benda itu bekal makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Subhanallah. Jin kita ngelihatnya enggak, tapi dijaga, tapi jangan pakai itu kalau bersinja, itu buat makanan mereka. Terus mengajarin toleransi sama umat Islam. Ya subhanallah. Perasaan paling kecil dalam hati manusia, paling kecil yang sangat samar sekali, itu dijaga dan jangan sampai ada tercoreng itu titik perasaan itu. Dan bisa mengajarkan, idza kuntum thalatha fala yatanajjasani duna al-akhar hatta yakhtatu bin nas. Kata Nabi SAW, kalau kalian lagi tiga orang, jangan yang dua ini ngobrol bisik-bisik, yang satu nggak diajak, atau yang dua ini ngobrol pakai bahasa daerah yang satunya nggak ngerti. Yang ngobrol pakai, yang dua orang ngobrol pakai bahasa Sunda, yang sih bukan orang Sunda, nggak paham. Atau yang dua orang ini bisik-bisik nih, yang satunya nggak diajak. Jangan seperti itu, dilarang. Bisa kenapa? Karena pasti akan menjadikan sesuatu dalam hatinya orang satu itu. Begitu sensitifnya masalah itu, tipis sekali, tapi dijaga sama Islam. Jangan bukan seperti itu. Agama mana yang mengajarkan seperti itu? Ya ada. Terus mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Nah, sekarang kalau kita kembali ke konsep toleransi ini terkait dengan perayaan-perayaan keagamaan agama lain, perayaan-perayaan keagamaan agama lain. Karena sebagian kaum muslimin ya
beranggapan bahwa dengan ikut merayakan keagamaan-agama lain atau mengucapkan selamat bergembira atas perayaan agama lain itu adalah bentuk toleransi. Maka perlu kita ketahui yang semacam ini itu bukan termasuk dari bagian toleransi, bukan dari toleransi yang Nabi SAW ajarkan. Bukan seperti itu konsep toleransi yang Islam tawarkan. Ketika sudah masuk ke dalam ranah akidah, ranah keagamaan, maka di situ kita butuh pembatas saja. Makanya para ulama ketika mendefinisikan apa itu Islam, Islam itu apa sih? Kata para ulama, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran dan dari orang-orang ahli syirik dan ahli kufur, kita berlepas diri. Ini poin besar dalam agama kita. Adanya sifat bara'ah ini harus ada. Harus ada sifat berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, baru kita sah cap kita sebagai seorang Islam. Kenapa demikian? Karena inilah rukun dari kalimat tauhid, kalimat tertinggi, kalimat paling agung yang ada dalam hati kita. Kalimat paling agung yang ada di alam semesta ini, kalimat tertinggi, kalimat la ilaha illallah. Tidaklah bumi ini diciptakan, surga neraka diciptakan kecuali untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini. Ini kalimat tertinggi di alam semesta. Kalimat la ilaha illallah. Ada dua rukunnya. Kalau nggak ada salah satu dari rukun ini, maka tidak sah kalimat itu. Ketika kau tidak ditegakkan dua rukun dalam kalimat ini, maka seorang belum dikatakan sebagai seorang muslim ini. Ada dua rukunnya kalimat itu. La ilaha illallah. La ilaha ini an-nafyu, kita meniadakan. Kemudian rukun kedua apa? Illallah, ini itsbat, kita menetapkan. Ini dua poin ini harus ada dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita belum dianggap sebagai seorang Islam. Harus ada an-nafyu sama itsbat. Dan Allah sebutkan ini dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allah mengandungkan antara an-nafyu sama itsbat. Kita menetapkan, kita menafikan. Ini harus ada dalam kita beragama Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada semua sembahan selain Allah, dia kufuri. Ini an-nafi, dia menafikan. Wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah. Ini itsbat. Dalam ayat Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak. Ini itsbat. Wa anna ma tad'una min dunihi wal batil, dan semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Ini nafi dan nafikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, sungguh Allah telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa yang tujuannya Allah mengutus rasul setiap umat? An ya'budullah, supaya mereka hanya menyembah Allah saja. Ini itsbat. Wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi semua yang disembah selain Allah. Ini an-nafi. Ini an-nafi sama itsbat yang Allah sebutkan dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Dan ini harus ada, baru sah la ilaha illallah kita. Ini harus dipahami dulu baik-baik. Kalau ada orang dia bilang, misalnya ada orang dia berkata, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyembah Allah saja. Saya tidak menyembah kepada selain Allah, tidak. Saya hanya beriman kepada Allah saja. Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya belum bisa menganggap agama lain salah, karena mereka juga mengajarkan kebenaran. Saya belum bisa menganggap mereka kafir. Makanya orang seperti belum Islam. Belum bisa. Kenapa? Karena dia hanya itsbat saja, dia tidak menafikan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti belum dikatakan Islam. Ada orang yang mengatakan saya hanya beribadah kepada Allah saja. Saya nggak berbuat syirik. Tapi menurut saya agama yang lain juga benar. Ya, mereka juga ya, semua yang disembah selain Allah juga ya, kita tidak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka juga sama-sama mengajarkan kebaikan. Orang seperti ini tidak sah keislamannya. Ya. Kalau dia keyakinannya seperti itu, tidak sah la ilaha illallahnya, tidak sah dua kalimat syahadatnya, tidak sah. Harus kita punya sifat bara'ah, itu harus ada.
baru kita dikatakan sebagai seorang muslim. Lihat bagaimana di Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketegasan beliau kepada ayahnya ketika berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Idh qala Ibrahim liqaumihi, idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Setiap kali Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Illa alladzi fatarani, kecuali hanya kepada Zat yang menciptakanku. Lihat, ini lagi Allah sebutkan an-nafyu, berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Illa alladzi fatarani, kecuali hanya kepada Allah sendiri. Ini isbat. Lagi orang gandengkan lagi an-nafyu sama isbat ini dalam ayat tadi. Inilah sikap prinsip keimanan yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Ada jurang pemisah antara kekafiran dan keimanan, ada jurang pemisah. Ada jurang pemisah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Apa jurang pemisahnya? Yaitu agama kita, akidah kita. Ketika sudah nyampe ke dalam ranah akidah, ranah keagamaan, kita ada pemisah di situ. Jangan ini dilabrak, jangan jurang ini terjang atas nama toleransi, nggak bisa, nggak bisa. Harus ada sikap dari baro'ah itu. Baro'ah, kita berlepas diri dari semua kekufuran semua disembah selain Allah SWT. Nah, ketika kita memahami dulu konsep ini, ya konsep Islam itu an-nafyu wal itsbat, ini rukun dari kalimat la ilaha illallah, kita harus pahami dulu ini. Kita sudah jelaskan dari bagaimana toleransi Islam tawarkan. Kemudian juga kita pahami bagaimana rukun dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana definisi dari Islam itu sendiri seperti apa? Baru kemudian kita kembali ke pembahasan mengucapkan selamat atas perayaan agama lain, ya, yang khususnya di akhir-akhir tahun seperti ini, ya subhanallah ya. Macam-macam orang menawarkan konsep toleransi menurut kampung mereka masing-masing sekarang. Dan ini terus terombang-ambing kaum muslimin. Setiap akhir tahun ada yang sekedar mengucapkan selamat Natal, ya, ada yang mengharuskan mengucapkan, ada yang kalau ngasih cap klaim kalau orang yang mengucapkan itu radikal, intoleran. Bahkan ada yang ikut merayakan, ikut sama-sama merayakan, bergembira di perayaan tersebut. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada yang ikut menyemarakkan, meramaikan di gereja-gereja mereka. Bahkan ada kiai-kiai yang ceramah di situ. Bahkan yang lebih konyol lagi, ada yang azan dalam gereja sholawatan, ambil main ketimpring, ya, baca sholawat, memuji Nabi Muhammad SAW dengan sholawat macam-macam di depan mereka yang lagi sedang beribadah dengan mereka. Sedang beribadah di gereja, baca-baca sholawat, pujian-pujian kepada Nabi SAW sambil main ketimpring nih, yang orang-orang Islam ini memuji-puji Nabi SAW di hadapan mereka, orang-orang yang nggak percaya kalau Muhammad itu Nabi ya. Coba anda bayangin. Kira-kira itu mereka percaya nggak Muhammad sebagai Nabi? Mereka nggak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Tapi begitu orang-orang nih muji-muji baca salawat, ya kita mau diajak ikut seperti mereka. Nah kalau nggak seperti mereka radikal, nggak ikut seperti mereka. Oh ini yang seperti itu ikut merayakan di gereja. Oh ini Islam yang moderat, yang open minded, ya. Islam seperti itu. Kalau nggak seperti mereka dia radikal sekarang. Nah ini terus rombongan kaum muslimin seperti ini. Dibawa mau digiring kemana kaum muslimin? Ini orang musuh-musuh Islam tidak akan berhenti sampai semua lepas simbol-simbol Islam dari kaum muslimin. Jangan berhenti. Pelan-pelan diajak, digiring untuk lama-lama kaum muslimin digiring untuk meninggalkan agama mereka. Yang dulu sudah mengucapkan, sekarang nih mulai diajak ikut merayakan rame-rame. Sekarang ikut nih ke gereja bareng. Entah kira-kira 50 tahun ke depan kalau tidak dibentengi akidah kaum muslimin jadi apa kaum muslimin? Akidah ini mau dibawa kemana kaum muslimin? Coba bayangkan. Dulu di Bosnia kaum muslimin sudah hilang identitasnya.
berbaur dengan orang kufar, ikutin style orang kufar, pakainya orang kufar, adat-adatnya semua berbaur sampai nggak bisa dibedain mana Islam mana kafir. Ya bosnya, ketika kaum muslimin sudah tenggelam dengan keadaan seperti itu, hilang identitas, nggak punya jati diri sebagai kaum muslimin, maka di saat itu mereka dibantai habis-habisan. Pembantaian etnis di Bosnia ketika itu, puluhan ribu kaum muslimin dihabis. Baru mereka kembali ke masjid, baru dia menunjukkan identitasnya, ya baru dia kelihatan jati diri mereka sebagai kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin mau menunjukkan identitas sebagai kaum muslimin dengan pakai pakaian syar'i saja malu. Maka orang agama lain pakai kalungnya segede-gedenya mereka nggak malu. Sekarang kaum muslimin mau pakai pakaian muslim, pakaian syar'i saja malu sebagai kaum muslimin. Coba. Dan sekarang perayaan keagamaan mereka ini kita digiring untuk masuk ke dalam ranah akidah mereka. Nggak boleh, tidak boleh. Kita butuh pembatas di situ. Dan permasalahan ini hadirin azanallahu wa iyyakum bukan permasalahan baru. Para ulama sudah membahas ini jauh ratusan tahun yang lalu. Dibahas oleh para ulama tentang mengikuti perayaan-perayaan kaum muslimin. Bagaimana hukum mengucapkan selamat atas perayaan mereka, apalagi sampai ikut ke dalam merayakan dalam rumah ibadah mereka. Ini ulama sudah bahas satu-satu banyak. Apalagi ketika kita berbicara masalah hari raya Natal. Ini dan luar biasa, ini masuk ke dalam ranah akidah yang bukan sembarangan hadirin. Ketika orang-orang Nasrani ini merayakan Natal, itu yang mereka rayakan itu apa? Merayakan hari lahirnya Nabi Isa, bukan sebagai Nabi ya, tapi sebagai anak Tuhan. Itu akidah mereka. Jika mereka merayakan itu Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Karena menurut kaum orang Nasrani Nabi Isa itu bukan Nabi. Kalau kita kaum muslimin Nabi Isa itu Nabi utusan Allah, tapi mereka bukan sebagai Nabi, tapi sebagai anak Tuhan. Dan itu yang dirayakan. Dan itu adalah bentuk pelecehan caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sangat murka dengan keyakinan itu. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Dalam surat Maryam menyebutkan, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, keyakinan seperti itu. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit ini pecah, hampir-hampir bumi ini terbelah, gunung-gunung runtuh. Anda'u lir-rahmani walada, gara-gara ucapan mereka yang menuduh Allah punya anak. Lihat bagaimana murkanya Allah sama ucapan itu. Terus kita dengan entengnya mau mengucapkan kalimat itu, merayakan perayaan itu hadirin. Dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kadzdzaba ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakan dan mereka tidak berhak melakukan itu. Wa syatama ibnu Adam, dan anak Adam mencaci makiku dan mereka tidak berhak melakukan itu. Amma kadbuhu iyyai fa qawluhu lan yu'idni kama bada'ani. Adapun pendustaan mereka kepadaku, kata Allah SWT, adalah keyakinan mereka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan lagi setelah kematian. Wa amma syatmuhu iyyai, adapun caci maki mereka kepadaku, kata Allah, caci maki mereka anak Adam manusia kepadaku adalah ucapan mereka bahwasanya aku punya anak. Allah menyatakan Allah sedang mencaci maki dengan ucapan seperti itu. Lalu kita mau bermudah-mudahan mengucapkan perayaan seperti itu, mau ikut merayakan. Karena yang bilang apa sih susahnya, jangan lebay lah, salah kecil besar-besar ini, cuma sekedar mengucapkan selamat Natal ya kan, kita mengucapkan selamat kita bergembira atas lahirnya Nabi Isa. Iya, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai anak Tuhan menurut keyakinan mereka. Dan jangan menyepelekan satu ucapan dari sekarang satu kata sudah cukup untuk menjadi alasan Allah melemparkan kita ke dalam neraka jahanam. Jangan menyepelekan. Ketika orang asal berucap dan dia tidak menimbangkan kata yang diucapkan, itu cukup untuk melemparkan dia dalam neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha." Sebagai seorang hamba, dia ngomong suatu kata, dia nggak tahu dampaknya kata ini, dia asal ucap saja, dia nggak timbang ini kata baik maupun buruknya, dia asal ucapkan, yazillu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriq wal
dengan satu kata itu ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Waliyadzubillah. Dan hadis Nabi SAW bersabda, wa idza al-'abdu yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sebagai seorang hamba, dia mengucapkan satu kata yang satu kata itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqiha balan, dia enggak peduli dampaknya kata itu. Dia asal mengucapkan kata yang kata itu satu kata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yahwi biha fi nari jahannam. Dengan kata itu dia dilemparkan dalam neraka jahannam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sekiranya mudah-mudahan mengucapkan la, bukan seperti toleransi yang saya menawarkan. Ketika sudah masuk ke dalam ranah akidah mereka, ini kita butuh sifat baroah, jadi kita butuh sikap di situ. Enggak, silahkan kalian berhari raya, beragama, tapi mohon maaf kami tidak bisa ikut-ikutan, kami tidak bisa mengucapkan, kami nggak bisa membantu kalian merayakan, itu nggak bisa. Kami nggak bisa pakai atribut agama kalian. Tapi kalau urusan yang lain, kami bantu. Mau pinjam uang, kita pinjemin. Mau butuh dibantu, diantar, kami bantu. Sakit, jengukin, silahkan. Bantu orang kafir. Bahkan sangat ditekankan kepada tetangga kita orang kafir, berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau sudah sampai kepada ranah akidah keagamaan, hadirin, apalagi seperti itu, tidak boleh, harus tetap punya sikap. Jangan lembek dengan akidah kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Ahkam Ahlul Dhimmah. Ya, perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Anda baca dalam terjemahannya. Adapun memberi selamat, ini sudah dibahas ratusan tahun yang lalu adanya. Adapun memberi selamat terhadap perayaan-perayaan kufur yang khusus, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Seperti seorang muslim memberi selamat atas perayaan-perayaan mereka, seperti mengucapkan perayaan yang diberkahi atasmu, selamat bergembira dengan perayaan ini, atau yang semisalnya. Maka perbuatan seperti ini, apabila pengucapnya selamat dari kekufuran, maka memberi ucapan selamat maka perbuatan seperti ini apabila pengucapnya selamat dari kekufuran, maka perbuatan ini merupakan keharaman yang kedudukannya, perhatikan, mengucapkan seperti itu kedudukannya seperti jika ia memberikan selamat kepada orang yang sujud ke salib. Selamat kepada, bahkan lebih parah dosanya di sisi Allah dan lebih dimurkai oleh Allah daripada mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamr, selamat kepada orang membunuh orang lain, selamat kepada orang yang berzina, atau melakukan atau yang semisalnya. Banyak orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup terjerumus dalam hal ini, dan mereka tidak tahu akan buruknya perbuatan mereka. Ya subhanallah. Dan kalau kita lihat nukilan-nukilan ulama seperti khususnya para ulama mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah tegas sekali dari Ibnu Hajar Al-Haytami dan yang lainnya tegas dalam masalah ini. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu kepada perayaan-perayaan agama lain, tidak boleh. Ratusan tahun ulama sudah menyebutkan kitab-kitab mereka. Nah zaman sekarang aja mulai ini jadi polemik, tiap tahun jadi polemik. Enggak, kita punya akidah sudah paten. Ya dalam masalah kerana agama akidah kita nggak bisa kita bermudah-mudahan dalam hal itu. Selain itu, Islam sangat menekankan kita berbuat baik kepada mereka. Ya, bahkan kepada orang Yahudi sekalipun, ya tetangga kita suruh buat baik. Ya, makanya jangan mengajarkan toleransi. Toleransi bukan seperti itu Islam tawarkan. Ya, Islam mengatakan toleransi seperti yang kita sebutkan. Tetangga orang kafir, bahkan Yahudi, berbuat baik sama tetangga, wajib hukumnya. Gak boleh kita zalim sama tetangga, bahkan tetangga Yahudi itu bayangin. Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, dia ulama ahli tafsir, bercerita, saya pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi. Dia sedang bersama pembantunya lagi sedang nyembelih kambing. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala berkata, wahai ulam, pembantuku, kalau kau sudah selesai sembelih kambing ini, bagikan dagingnya mulai dari tetangga kita Yahudi ini dulu, bagikan. Bingung kan pembantunya, kasih Yahudi ini, kita kasih, ya kasih dia. Sebuah mendengar Nabi SAW, la yazal Rasulullah SAW yusi bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithuhu. Terus saja Nabi mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kami khawatir Nabi menetapkan hak waris kepada tetangga. Berbuat baik hatta kepada Yahudi. Islam menekankan kita untuk berbuat baik, tetap berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang kafir sekalipun, tetap wajib berbakti.
Wa in jahadaka 'ala tusyriku bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang tuamu yang kafir memerintahkan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, dan tetap pergauli mereka dengan cara yang baik di dunia. Itu Islam mengajarkan kita bagaimana bermuamalah kepada orang muslim. Islam, toleransi dalam Islam kepada orang-orang kafir, bahkan Islam mengajarkan, menganjurkan, bahkan Allah SWT memerintahkan kita boleh ngasih harta zakat mal kepada orang kafir. Itu bayangin aja, zakat mal nih, zakat harta yang tadi dari kaum muslimin, itu yang berhak menerima 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa bis sabil. Ini 8 golongan yang berhak menerima harta zakat mal. Di antaranya yang Allah sebutkan apa di situ? Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ini maknanya dua ada. Maknanya orang yang baru masuk Islam, yang masih mungkin belum kuat keimanannya, dikasih harta zakat supaya dia semakin kuat keimanannya. Maknanya belum mu'allaf, dia masih kafir, cuman kita harapkan dia masuk Islam, dia ada tanda-tanda dia mendekat ke Islam, kasih dia harta supaya dia semakin condong kepada Islam. Kasih. Begitu toleransi yang Islam tawarkan kepada diajaran dalam Islam, bukan main ketimpring di gereja hadirin. Ya, subhanallah. Ya sekarang begitu. Ini lagi digiring seperti itu kaum muslimin sekarang. Terus semakin bergulir seperti ini. Bangga diwawancarai dia ikut merayakan ini pakai jilbab itu. Subhanallah. Enggak. Bukan seperti toleransi yang Islam tawarkan. Mau jadi dikatain enggak seperti itu, orang radikal. Antum nggak ikut main ketimpring di gereja, nggak ikut merayakan di gereja, oh ini radikal, yang toleran. Yang toleran itu mereka seperti itu lah. Jangan kita terpedaya dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, istilah-istilah sudah dimainkan dari zaman dulu, istilah-istilah seperti itu untuk menjutkan nyali kaum muslimin, untuk melepaskan simpul-simpul akidah kaum muslimin. Ini kalau kita tidak bentengi dari sekarang akidah kaum muslimin seperti ini, bagaimana akidah yang benar, bagaimana toleransi yang benar, entah apa jadinya generasi kaum muslimin ini berapa puluh tahun lagi. Anda bayangin, dulu mungkin tahun 80-an, 70-an mana ada yang merayakan dalam gereja? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Anak yakin nggak ada ya. Walaupun nanti 70-an belum lahir. Sekarang sudah mulai ke sana, diajak ke sana, masuk ke tempat-tempat ibadah mereka. Kan Umar bin Khattab pernah berkata, itu yang menukilkan, jauhilah tempat-tempat ibadah mereka, orang muslim pada saat perayaan-perayaan mereka. Fa inna sakhatallah yanzilu alaihim, karena kemurkaan Allah sedang turun kepada mereka ketika itu. Ya, jadi dalam Islam konsep toleransi yang ditawarkan itu bukan mencampur adukan agama, bukan, tapi membiarkan mereka beribadah, dengan keyakinan mereka, biarkan mereka berhari raya dengan keyakinan mereka, silahkan, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh. Dan kita sebagai kaum muslimin, kita diwajibkan untuk berbuat adil, berbuat baik kepada mereka, membantu mereka, terlebih lagi yang dekat dengan kita, tetangga, orang-orang kafir, silahkan, dianjurkan, dapat pahala untuk berbuat baik sama orang kafir, sama hewan dapat pahala, apalagi sama manusia. Tapi kalau sudah nyampe ke ranah itu, ranah keagamaan, ranah ke akidah, sini kita butuh sikap baroah, berlepas diri. Harus itu ada sikap itu kita pegang. Apalagi sudah nyampe ke ranah keyakinan kufur yang sangat Allah murkai. Jangan kita bermudah-mudahan dalam masalah itu. Hadir, azallahu ayyam. Antum mau dikatain radikal, silahkan katain radikal. Gak usah peduli sama orang. Ini akidah saya sebagai orang Islam. Ya bukan seperti itu toleransi yang agama saya tawarkan, bukan. Agama saya menawarkan toleransi jauh lebih tinggi daripada agama yang Anda tawarkan. Tapi di titik itu saya butuh pembatas itu, saya nggak mau bantu. Ya, membantu dalam perayaan, menyemarkan perayaan mereka nggak boleh. Tapi selain itu silahkan dibantu, silahkan.
Ya, bahkan dengan kita berbuat baik kepada mereka itu diharapkan apa? Melunakkan hati mereka menerima Islam. Ya Allah Ta'ala alam. Mungkin itu bisa kita kaji di kesempatan pagi ini. Hadirin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi apa namanya lupa. Allah sebutkan di akhir-akhir surah Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah. Di antaranya apa? Wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Kalau mereka melewati tempat-tempat yang perayaan-perayaan, tempat-tempat maksiat, di antaranya di situ, di antara tafsir para ulama ketika tempat-tempat perayaan keagamaan lain, jangan mampir di situ, lewati saja. Marru kiramah, kita lewati dengan menjaga kehormatan diri kita. Nggak boleh, itu di antara dalil yang ulama sebutkan nggak bolehnya kita ikut menyemarakkan. Ya, Allah Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita kaji. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin, demikian kajian kita pada kesempatan hari ini mengangkat tema tentang toleransi dalam beragama. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Kaum yang suka mentoleransi Islamis itu seringnya membawa Islam rahmatan lil alamin. Itu selalu saya lihat seperti itu. Islam rahmatan lil alamin itu yang seperti apa sih Ustaz? Mohon caranya. Ya, benar ya, Islam rahmatan lil alamin itu karena sebelum datangnya Nabi SAW, sebelum utusnya Nabi SAW, keadaan kaum muslimin itu sudah sangat rusak luar biasa. Bahkan ada hadis-hadisnya panjang ya, hadisnya panjang. Bagaimana kerusakan manusia ketika itu dalam kegelapan luar biasa. Kemudian Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, dia yang mengeluarkan manusia atas izin Allah SWT dari kegelapan menuju cahaya. Bagaimana yang dulu itu manusia itu ya tidak kenal mana yang halal, mana yang haram, nggak kenal itu mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana cara bertoleransinya, muslim nggak kenal. Kita lihat bagaimana kerusakan di zaman jahiliyah dulu luar biasa. Orang itu bunuh-bunuhan itu sudah sangat biasa. Dikit bunuh-bunuhan, ya, dikit berzinahan, homer dan kerusakan riba dan lain sebagainya. Begitu Nabi SAW Nabi SAW bersabda, "Ana rahmatun mudah." Apa ini rahmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk menyebarkan rahmat. Dan Nabi di antara kekhususan Nabi SAW, beliau diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh manusia, jin dan manusia. Kalau Nabi sebelum beliau diutus hanya untuk kaumnya saja. Tapi Nabi SAW diutus untuk semua, seluruh manusia, jin dan manusia. Itu konsekuensi Nabi sebagai Nabi terakhir, dan semua wajib mengikuti beliau. Maka Nabi SAW mengeluarkan manusia di zaman kegelapan seperti itu. Subhanallah. Bagaimana kita ini atas izin Allah SWT, ya, karena sebab perjuangan dakwah Nabi SAW, bagaimana dengan perjuangan dakwah para sahabat Nabi yang menyebarkan agama Islam sampai ke kita saat ini. Alhamdulillah, Allah takdir kita sebagai pemeluk agama Islam. Coba antum bayangkan kalau Nabi SAW dan para sahabatnya sepeninggal beliau tidak berjihad terus mendakwahkan Islam sampai ke negeri kita ini, mungkin kita jadi penyembah berhala sekarang. Teman-teman, entah seperti apa gelapnya kehidupan kita kalau Islam tidak sampai ke kita saat ini. Coba antum bayangkan, kita diajarkan mana halal, mana haram, gimana cara berbuat baik, gimana cara berbakti, gimana cara bertetangga, gimana cara semua diajarkan. Kita berbuat baik dalam Islam ini terang benderang kehidupan kita sampai cahaya Islam kepada kita. Alhamdulillah. Ya, itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ajaran Islam disebarkan. Makanya Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah, menyebarkan dakwah Islam, berjihad agar ini rahmat ini tersebar seluruh penjuru dunia. Kalau yang dulu tidak ada ekspansi. Tapi Nabi SAW karena konsekuensi beliau jadi harus menyebarkan seluruh alam semesta, berdakwah. Dan alhamdulillah cahaya Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah termasuk kita mendapatkannya. Nah,
konsep rahmatan lil alamin nggak seperti itu. Makanya tadi saya bilang orang-orang zaman sekarang bawa konsep toleransi menurut kantong masing-masing, bawa dalil menafsirkan dalil seenak dengkul masing-masing. Itu sebagai orang seperti itu sekarang, yang mencari-cari dalil yang seakan-akan orang-orang dulu, para ulama dulu nggak tahu dalil-dalil itu, nggak bisa menggunakan panggilan seperti itu. Ya rahmat alamin Islam, kita lihat bagaimana rahmat Islam, bagaimana rahmat Islam antar manusia, antar kepada hewan, itulah rahmat alamin. Ya, yang tidak diajarkan di agama lain. Jadi dalil pendalilan orang-orang seperti itu hilah mereka untuk mendakwakan akidah kaum muslimin. Ya makanya ya subhanallah ya, orang-orang yang menyerukan itu, terutama yang getol sekali menyerukan seperti itu, ya orangnya itu aja biasanya. Orangnya itu aja. Ya yang kalau kita perhatikan isinya, dakwahnya, seruannya itu semakin menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Itu yang mereka dapat, terutama orang-orang liberal ini. Ada Allah. Ya bukan cuman diperintahkan untuk merayakan, untuk mengucapkan perayaan agama yang bukan, bahkan diajarkan, didoktrin kaum muslimin bahwa semua agama itu benar, semua agama masuk surga. Nggak cukup sampai di situ. Ya, yang didakwakan sama mereka orang liberal ini apa? Bukan cuma merusak akidah, bahkan merusak moral kaum muslimin. Itu yang mereka dakwakan. Ya makanya keluar fatwa-fatwa mereka orang liberal apa? Homoseksual halal boleh. Ya terakhir kemarin mereka apa? Zina halal. Ya mau dirusak moral kaum muslimin. Ya orang itu aja. Ya, yang mau merusak akidah, mau merusak moral kaum muslimin. Dan itu masif sekali tersebar. Kita butuh membentengi diri kita dengan akidah yang benar. Ya Allah alam. Allah alam Pak. Itu yang bisa Anda jawab. Jazakallah. Baik, silakan. Ada lagi Pak Abdul, Mas Abdul. Ada dua pertanyaan Ustaz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah bentuk kezaliman dengan mempersulit pembangunan tempat ibadah mereka? Karena yang sering saya dengar dan lihat beberapa video, bahwasanya pemerintahan kita itu sangat mempersulit untuk tempat pembangunan mereka. Kalau itu benar, apakah itu bentuk sebuah kezaliman? Yang kedua, tentang menikahi wanita ahlul kitab. Apakah kita biarkan mereka sampai ya setelah pernikahan mereka tetap di agamanya? Karena kan kalau gitu nanti anaknya punya dua opsional untuk memilih agama. Terus nanti bagaimana hukumnya? Ya. Yang pertama, Allah taala alam ya. Anak terus terang tidak tahu regulasinya dalam pemerintahan seperti apa terkait dengan perizinan pembangunan rumah ibadah. Terus terang saya tidak tahu. Yang anak tahu Allah taala alam, yang anak tahu ya. Anak itu benar atau enggak? Di antara persyaratannya itu minta persetujuan warga sekitar, setahu saya. Kalau tidak sampai target itu biasanya tidak keluar izinnya. Mungkin yang itu bukan dipersulit sama pemerintah karena emang persyaratan-persyaratannya belum terpenuhi. Bisa jadi seperti itu ya. Allah taala alam. Kalau misalnya dia mau bangun tempat ibadah mungkin di komunitas tempat yang banyak mereka, ya anda rasa tidak dipersulit, pasti akan cepat prosesnya ya. Kalau misalnya mau bangun di tengah komunitas kaum muslimin, ya karena ada beberapa regulasi tertentu yang diterapkan pemerintah, persyaratan dan mungkin yang belum terpenuhi, yang mungkin sepertinya ridho atau izin dari tangan di warga setempat itu harus ada, itu yang mungkin tidak terpenuhi. Bukan berarti mungkin pemerintahnya yang mempersulit ya Allah taala. Kemudian yang kedua, menikahi atau terkait menikahi wanita ahlul kitab itu opsi yang Allah berikan. Tentu yang menikahi yang wanita muslimah yang lebih afdal ya, itu yang lebih afdal, itu ditekankan ya. Bahkan yang wanita ahlul kitab ini yang diizinkan untuk menikah itu hanya yang muhsan saja, yang benar-benar menjaga diri dari perzinahan. Bukan semua asal-asal ahlul kitab kita boleh nikahi, nggak bisa seperti itu. Yang muhsanat dari ahlul kitab itu yang dinikahi, dan setelah dinikahi itu ada kewajiban untuk mendakwahkan, ada kewajiban.
Nah kalau misalnya dia tetap dalam agamanya dia mengapa, tapi nggak boleh dia biarkan anaknya mengikuti agama ibunya, nggak boleh, haram, dosa dia, tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab. Makanya itu opsi pilihan dari Allah SWT. Dan dia berkewajiban untuk terus mendakwahkan. Jangankan yang istri, yang bukan istri aja kita diajarkan untuk berdakwah kepada mereka, mengenalkan Islam, menunjukkan bagaimana baik Islam kepada mereka. Seperti itu. Jangan dia biarkan boleh, jangan boleh pilih agama yang nggak boleh, dia bisa masuk neraka itu apa yang Allah bilang. Allah Taala. Antum ada yang bincang kayaknya. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya mengenai perayaan tahun baru Ustaz. Banyak di kalangan kita kaum muslimin di saat Natalan mereka memang tidak ikut merayakan, tapi begitu di saat tahun baru mereka melebihi dari orang-orang kafir. Mereka malah justru tetangga-tetangga kita bahkan mereka berkuya, bakar ayam, ini petasan apa segala macam. Mereka berdalil bahwa ini kita kan di Natalan, tapi kalau tahun baru ini kan untuk semuanya. Gimana itu Ustaz? Mohon penjelasan jujur menurut Syekh. Ya. Jadi Nabi SAW sudah pernah menyampaikan kepada kita, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian nanti kaum muslimin akan ngekor mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang umat sebelum kalian. Syibran bisyibrin, wa dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalian akan ikut ngekor kepada mereka. Hatta law dakhalu juhra rabbin lataba'tumuh. Sampai mereka ini orang-orang kafir yang kalian ngekor ikutin mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian ngikut kepada mereka. Jadi kita nggak usah berbicara perayaan tahun baru deh, yang jelas itu perayaan orang kufar. Ya perayaan orang kafir itu merayakan tahun baru. Islam tidak mengenal perayaan hari raya kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada perayaan apapun dalam Islam kecuali dua itu. Perayaan hari raya hanya dua itu yang disampaikan. Semua selain itu Nabi SAW hapuskan. Ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah, dia mendapati ada beberapa hari raya orang-orang Madinah ketika itu. Nabi semua hapuskan. Sungguhnya Allah telah menggantikan semua hari raya kalian dengan dua hari raya ini, kata Nabi SAW, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, perayaan tahun baru jelas itu perayaan orang kufar. Nah, kaum muslimin Nabi sudah sampaikan kepada sahabat yang lalu, mereka akan ngekor apa saja yang orang kufar kerjakan, pasti akan ngekor. Ada pertanyaan, ini trompet tahun baru itu budaya orang Yahudi itu. Budaya orang Yahudi ngikut kaum muslimin. Sekarang mau tanya antum, ya, ini realita nih. Nabi sudah sebutkan, pasti kalian akan ngekor kebiasaan mereka. Antum tahu orang Nasrani, orang barat kalau habis kawin ini pasangannya laki perempuan kembali pegang bunga terus dia lempar belakang, orang belakang pada rebutan bunga. Pernah lihat ya itu? Yang dapat bunganya apalah, ada keyakinan dia bakal ikan duluan dapat. Ngikut gak kaum muslimin kayak gitu sekarang? Ikut aja. Nah, Allah benar-benar gak habis pikir. Ada di perayaan orang India, perayaan Holi namanya. Dia tepung-tepung berwarna, bisa lempar-lempar, gitu, dari perayaan Holi gitu. Ngikut orang Indonesia bikin gitu aja. Perayaan Holi itu ada. Ikut deh. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Macam-macam. Semua sekarang umat Islam ikutin Nabi sudah sampaikan. Kalian akan ngikor kepada orang-orang kafir itu. Yes. Sampai masuk lubang biawak mereka akan ikut ya. Jadi tidak boleh perayaan tahun baru, tidak boleh, tidak kena. Bahkan ada yang Nabi SAW mengajarkan kita merayakan tahun baru Hijriah, ada nggak? Nggak ada. Tahun baru Hijriah tidak ada dari macam perayaan, apalagi tahun baru Masehi ya. Wallahu ta'ala. Jangan ikut-ikutan ya. Sebenarnya kaum muslim begitu latah ya. Dia bakar kembang api, ya, ikut-ikutan ya, bakar bikin barbekyuan yang tahun baru ya. Gak usah ikutan ya.
perayaan-perayaan tidak dikenal dalam Islam, perayaan seperti itu. Dan biasanya pada awal-awal tahun baru itu biasanya lagi banjir di Jakarta, biasanya lagi banjir. Itu ibu mau bertanya? Demikian mungkin. Tanya baik, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya kebetulan bekerja di perusahaan yang mayoritas itu ya yang non muslim ya. Nah, kebetulan kami punya grup ya. Di antara grup itu 5 itu muslim termasuk saya. Nah, beberapa kali ada teman kami yang non muslim meninggal dunia, terus kami datang ke rumah duka. Saya tidak mendoakan, hanya sekadar toleransi aja. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak begitu paham rumah duka yang dimaksud ya, karena setiap agama itu biasanya ada prosesi pemakaman itu yang erat kaitannya sama ranah keagamaan mereka. Nah, ketika rumah duka atau prosesi pemakaman ini yang sudah masuk ke dalam ritual keagamaan mereka itu sebaiknya jangan datang. Kecuali kalau misalnya dia lagi baru meninggal, belum mulai ke prosesi pemakamannya, karena setiap agama itu beda-beda ya, saya tahu ya. Kalau orang-orang yang Konghucu itu dia beda tuh. Di rumah dukanya dia punya perayaan-perayaan khusus, dia keagamaan mereka kumpul di situ macam-macam. Ya. Kecuali kalau misalnya dia baru banget meninggal dari tetangga, misalnya kita datang melihat, itu sudah apa? Tapi itu sudah masuk ke dalam prosesi karena ritual keagamaan dalam prosesi mereka itu, maka itu nggak boleh ya. Seperti itu Ibu. Tapi kalau misalnya dia sakit jenguk, bawain hadiah, nggak apa-apa, boleh. Ya, kita tidak dilarang untuk berbuat baik dalam hal seperti itu. Yang dilarang itu ketika sudah ada masuk ke ranah keagamaan itu saja. Kita untuk membatasi itu, selain silahkan berbuat baik kepada mereka ya. Seperti itu. Saya dulu masih kecil itu tumbuh besar di lingkungan orang-orang non muslim terus terang. Ya, tetangga saya orang Cina, sebelah Kristen, depan tuh di kampung orang Hindu. Saya kecil tuh main sama mereka. Ya, kalau main kampung orang Hindu itu saya melihat biasa itu mereka lagi bikin babi guling, itu biasa. Iya biasa gitu. Dan juga ini yang mereka ini kalau maghrib itu saya di rumah tuh biasanya ngaji kan ya, baca Quran, Nabi Isya gitu. Ini kan tangga-tangga yang kufar nih masuk rumah, berarti saya lagi ngaji gitu deh. Lihat, boleh nggak saya pegang itu Qurannya? Katanya, oh nggak boleh gitu. Kayak gitu. Itu biasa gitu di sana. Saya lagi puasa juga main ke tangga saya orang Kristen di depan. Pas lagi Ramadan siang nih, lagi main sama anaknya. Dia mau kasih makan anaknya, keluar ibu naik dulu. Safi lagi puasa enggak katanya? Puasa enggak? Dia mau menunjukin anaknya makan, gak enak lagi puasa. Itu hal biasa. Kita alami seperti itu, terus hal yang sangat lumrah menurut saya. Sama orang kufar, ya mereka masuk ke rumah tidur-tiduran sama teman main, saya juga masuk ke rumahnya mereka. Sekarang aja ini orang-orang ini selalu diangkat masalah ini, dibentur-benturkan sama mereka ini yang mau merusak akidah kaum muslimin. Dia giring kita mengikuti berbicara beragama mereka, nggak ikut mereka radikal, nggak ikut mereka keras, sehingga kaum muslimin ini jadi lembek nih, akidahnya ini jadi luntur. Oh ya kayaknya ya hari ikut sama mereka. Ini mereka ini sudah terstruktur, emang mau merusak akidah kaum muslimin seperti ini, haulai. Dan ini baru ramai belakang-belakang ini sejak mulai digalakkannya dakwah-dakwah liberal di Indonesia. Sebelumnya nggak ada yang kenal hal seperti itu terus terang. Ya Allah Taala. Mungkin demikian ya. Demikian mungkin yang bisa kita kaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ini kita sampaikan tidak ada maksud apa-apa kecuali hanya ingin menegaskan lagi, menyampaikan kepada kita semua, mengingatkan kembali kepada kita semua, kita punya akidah. Kita punya ketentuan-ketentuan dalam agama kita yang tidak boleh kita langgar, yang berkaitan sama akidah kita harus jaga. Karena terus terang hadirin azallahu wa iyyakum,
agama inilah harta yang paling berharga yang kita punya. Ini modal kita yang paling berharga, agama ini. Kita mau kehilangan nyawa, mau kehilangan harta kita, itu tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita kehilangan agama kita. Ini modal terbesar kita. Mau kita selamat di akhirat, jaga agama kita baik-baik. Ini yang nggak bisa tergantikan dengan apapun, nggak bisa tergantikan dengan seluruh harta kita, tidak bisa tergantikan dengan nyawa kita. Agama kita jaga baik-baik. Maka kita benteni agama kita ini dengan akidah yang benar supaya tidak tercoreng dengan kerusakan-kerusakan yang diserukan oleh para adulullah. Allah taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada yang sekalian yang sudah